Oke, akan menunjukkan ya bagaimana membuat kuis di Moodle dalam hal ini calculated calculate type ya dengan private dataset. Untuk lebih mudahnya kita pakai specific question ya. Tawi kurung 2x 3 kurung dibagi kurung 4x ditambah 5 kurung sama dengan 6. Hitunglah x. Jadi ini satu soal jawabannya cuma satu. Tidak perlu kita menggunakan share dataset. Untuk membuatnya kita harus tahu dulu ya kunci jawabannya itu berupa formula. Ya, jadi contoh kalau nantinya soalnya seperti di atas, maka X sama dengan sekian. Tapi untuk supaya ada random ya, jadi angka-angkanya itu untuk setiap mahasiswa berbeda, maka sebagian ya atau terserah mau semua kita buat random. Ya, sebagai contoh angka 2 dan angka 5 ya kita namain dengan suatu variabel random atau sering disebut wildcard. Ya, jadi akan nanti 2 itu belum tentu 2 ya, setiap mahasiswa kita sebut variabelnya adalah C1 dengan dibatasin kurung keriting ya. Dan 5-nya ini kurung keriting C2. Perhatikan ya, penamaan ini adalah capital sensitive ya, huruf besar kecil berbeda. Jadi kita udah desain dulu ya, nanti di modelnya bukan ditulis kurung 2x ditambah 3 dan seterusnya. Ya, karena kita mau angka 2 dan angka 5-nya ini setiap mahasiswa berubah-ubah, berbeda-beda. Dan kita siapin rumusnya ya, berapa X-nya. Langkah berikutnya kita juga harus menentukan dulu ya, X-nya ini dengan berapa desimal, nilai X-nya, dan boleh salah ya, toleransinya berapa dari mahasiswa. Kemudian nanti kita akan harus set setiap wildcard itu menggunakan berapa desimal, angka di belakang titik, dan minimum maksimumnya berapa. Oke, ya, jadi segera kita akan pindah ke Moodle, ya, untuk membuat jenis pertanyaan seperti tadi, ya. Pertama kita harus boleh akses ya ke suatu kelas yang kita tuju, ya, kita klik dulu. Kemudian kita tidak langsung membuat kuis ya. Kita tidak langsung membuat kuis, tapi kita buat question dulu yang nantinya question bisa leluasa kita pilih untuk kuis minggu tertentu atau di kelas lain. Jadi pertama kita buat question bank-nya dulu. Ya, ini ada di sini. Ya, di bagian bawah. Klik here, terus di bagian bawah ada more. Kelas. Kita klik more. Kemudian di bagian bawah, ini kita bisa membuat question. Question baru, new question. Tapi kita tentukan dulu ya, question yang baru akan kita buat ini dikelompokkan dalam kategori yang mana, supaya mudah menyimpannya dan tentu saja mencarinya.
Nah, di sini akan tampilan ya, andai kata kita ingin buat baru kategori, ini Anda bisa set di bawah kategori yang mana ya, ada subkategori. Jadi katakan ini saya di kategori ini 2020 ya. Terus saya tulis namanya, katakan Husmat ya, bisnis A week 1 aja ya. Contoh. Tentu saja ya untuk lebih lanjutnya memudahkan Anda memakainya. Kemudian kita klik add kategori. Kita lihat terlebih dahulu apakah yang kategori kita bikin sudah ada belum. Tadi PM mana PM? Oh ini PM BA week 1 belum ada questionnya, masih 0. Ya, kalau Anda nggak suka ya bisa jadi hapus atau Anda edit namanya mau diganti apa ya, atau pindah-pindah folder yang lain. Nah, untuk menambahkan question di dalam PMBA week 1 ya, kita klik yang di atas dulu ya, bukan yang di sini ya. Kalau yang di sini mau mengedit nama kategorinya, untuk menambahkan question kita klik question ya, terus kemudian kita pindah ke BM Bisnis A week 1. Nah, di sini kita lihat ya, masih kosong. Ya, jadi kita bisa create a new question. Ada macam-macam pertanyaan, sorry, macam-macam question type ya, tapi untuk soal yang tadi ya paling tepat adalah menggunakan yang calculated add. Ya, kita perhatikan ini sudah benar di dalam kategori BMPA week 1 ya, kemudian question name. Ya, di sebelah question name ini ada tanda seru, berarti kita harus mutlak harus isi ya, katakan ini saya ya, terserah ya, nanti hanya penanda saja. Nah, untuk question text-nya ya, kita tulis tetapi yang variabel atau random ya itu pakai kurung keriting tadi. Kurung keriting. Jadi tadi sudah saya siapkan. Ya, jadi ini bukan yang ini. 2x tambah 3 ini bukan. Ya, melainkan yang ini. Ya, supaya nanti C1-nya diganti angka random. Nah, untuk itu saya paste saja di sini. Oke. Ini saya paste semuanya. Ctrl C. Kemudian saya kembali ke Moodle. Ya, kemudian Ctrl V untuk paste. Oh, tadi given an equation kemudian kita harus memasukkan ya jawaban dari soalnya itu. Dalam hal ini angkanya bukan statis ya, tetapi menggunakan wildcard. Untuk itu kita lihat lagi nih rumusnya yang sudah kita buat. Copy. Paste di sini. Nah, ini karena jawabannya cuma tunggal dan harus diberi nilai, kita isi 100%. Untuk tolerance, ya, ini kita bisa menggunakan relatif
ya. Jadi kalau kunci jawabannya 20, berarti toleransinya adalah 0,01 kali 20 sampai dengan minus, toleransinya itu plus minus 0,01 kali 20. Ya, tetapi kalau Anda mau nominal, ya, berarti ini bukan persentase terhadap ini, tetapi ya ketelitiannya adalah 0,01. Di luar itu dianggap salah. Kemudian kunci jawabannya mau berapa? Ya, karena ini toleransinya 0,01 ya, sebaiknya ya ini lebih atau ya maksimum juga nggak masalah ya, 4 desimal. Sehingga kalau jawabannya itu katakan 2,23, mahasiswa kan jawab 2,24 boleh, 2,22 boleh. Ya, di antara itu. Berikutnya kita klik save, changes. Nah, untuk yang satu soal saja, ya, wildcard-nya itu tidak dipakai di tempat lain, ya. Ini kita akan pakai apa adanya, ya. Will use same existing private dataset, will use same existing private dataset. Ya, jadi jangan pilih yang new set, ya, karena ini dibuat untuk soal ini saja. Kemudian karena ini juga wildcard-nya tidak pakai untuk quiz yang lain, ya, ini do not synchronize. Kemudian kita klik next page. Nah, di sini kita letaknya berapa desimal dan berapa toleransi. Ya, katakan untuk nilai C2 ya, itu antara ya saya lihat dulu nih. Katakan soal aslinya ini C2 ini menggantikan 5. Ya, jadi katakan nih 4 sampai 6. Contoh ya, contoh. 4 sampai 6. Ya, tetapi supaya variasi ya lebih banyak variasinya, nggak cuma 4, 5, 6. Nah, ini bisa aja nih, 1 desimal atau berapa desimal. Ya. Kemudian distribusinya dari interval ini, ya, ini hanya pilihannya hanya uniform dan log uniform. Yang saya pakai adalah uniform. Ya, jadi probabilitas sama aja nih 4, 5, 6, 4,1, 4,2 dan sebagainya. Kemudian untuk yang C1, ya, C1 aslinya ini katakan 2, saya ganti di sini katakan sebagai contoh minus 2 sampai 3, katakan contoh, ya, dengan desimalnya katakan 1, uniform. Untuk yang wildcard-nya ini nanti saja, ya, nanti bisa di-generate. Yang penting minimum maksimum, dan ini adalah desimal presisnya 1, sesuai keinginan kita. Ya, kemudian langkah berikutnya kita tes dulu, ya, kita generate ya dengan defaultnya semua nih, ya. Jadi kita klik, ya, jadi dia akan generate cobaan 46, dia isi 4,4, min 2, 3, dia isi 0,6. Kemudian kalau kita lihat di sini, answer toleransi ininya ya ketemu minus 1, ya, tetapi mahasiswa boleh menjawab dari min 1,01 ya, ditambah, dan min 1,01 dikurang. Ya. Nah, ini tidak boleh error ya, karena range-nya mungkin tidak bisa dihitung, ya, dibagi 0, dan sebagainya.
Kemudian dengan posisi seperti ini, ya, reuse ini atau ini boleh juga, tapi ini biasanya karena ini baru ya, nggak perlu diklik. Kita mau add berapa? Ya, biasanya saya maksimum aja sekalian. Add 100. Add. Ya. Jadi kalau kita lihat di sini, ya, ini sudah ada data setnya ini ada 100. C2, 4T4, C1, 0,6, hasilnya minus 1,0. Ya, kalau kita mau lihat set yang lain, ya, katakan kita lihat 5 yang lain, mulai dari yang set 100, ya, ini set ke 100, set ke 99, set ke 5,9. Sorry, kok. Set 100, set 99, set 98, 97, set 96. Ya, dengan kombinasi C2 dan C1 yang berbeda-beda. Kalau Anda nggak suka, ya, angka tertentu Anda bisa rubah. Ya, kemudian Anda katakan yang set 96 nih. Ya, ini tidak mau 4,9. Ya, 4,8. Nah, di sini kita save changes ya. Nah, kalau kita lihat udah selesai ya. Jadi kita bisa preview atau kalau kita mau lihat lagi juga bisa ya, edit lagi. Save changes ya, masih sama next page. Nah, ini sudah ada set 100 ya. Tadi apakah yang data set ke 96 tadi sudah sesuai belum nih? Ya, kita display. Ya, ini sudah berubah nih. Ya, sesuai kita ini. Oke. Nah, ini juga bisa preview di sini atau preview di tempat lain ya. Jadi kita save saja ini. Kemudian kalau mau preview, ini ada di sini ya, gambar plus ini. Ada tulisan preview. Ya. Jadi di sini akan ada pertanyaan. Ya, angkanya udah lain ya. Kalau Anda isi ya, katakan asal-asalan 1 ya, kemudian Anda submit and finish ya, dia akan langsung instant ya, tapi nanti kan untuk kuis bisa ditunda ya. Untuk kuisnya tidak langsung ya. Jadi ini adalah jawaban yang benar dan ini jawaban yang salah ya. Ini adalah close preview. Demikian cara membuat calculated ya dengan private dataset. Semoga berguna ya. Kalau ada pertanyaan silahkan.